Kita akan mulai di pertemuan terakhir ini kita dapat 3 sesi hari ini ya. Jadi Iya, Pak. mudah-mudahan udah pada makan semua. Jadi pedas gitu ya. Kalau udah makan kan fresh ya, udah makan, udah ngopi, udah minum susu, biar pinter. Ya, Pak Jason ya. Untung nggak disuruh cuci kaki pula, Pak. Berarti mau tidur tuh. Oke ya. Kita Iya, Pak. akan lanjutkan mengenai urutan signal sesuai dengan power sequence ya. Kemarin kita sudah S5 on itu sudah diperintahkan kan? Ya, ini signalnya sampai ke laporan EC to Southbridge ya, atau dari SIO ke Southbridge itu laporan DNBSBN crash atau power button. Yang artinya adalah tombol power sudah ditekan ya, dan 5PS5 dan 3PS5 itu sudah mengalir. Selanjutnya adalah dari Southbridge to EC ya, itu memerintahkan ya, dari Southbridge ke EC memerintahkan susbekres, artinya adalah perintah untuk mengalirkan signal pisus ya, atau tegangan sus ya. Sus itu adalah power suspend ya. Jadi ini adalah jadi dari EC ke PWM itu memberikan perintah sus on. Nah, sus on ini adalah untuk mengalirkan rangkaian PS lapis kedua atau rangkaian PS kedua gitu ya. Maka dari sini dari EC atau CO ya mengirim signal namanya sus on begitu. Maka 3 PPCU yang tadi standby di sini di kaki PQ24 ya, di drainnya dia tadinya standby. Ketika signal sus on ini diberi tegangan oleh IC CO dengan besar tegangan itu sebesar 3 volt. Nah, seperti ini. Ini cara kerjanya sama seperti yang kemarin. Ketika ini ada 3 volt di sus on, maka PQ46 ini akan aktif. Kalau aktif kan ini jadi terhubung ke ground. Tek gitu kan, terhubung. Nah, terhubung. Truk. Nah, gitu ya. Kalau ini terhubung, maka listrik di sini fungsi divider ini jadi hilang gitu. Maka yang tadinya di sini 9,5 volt ini menjadi 0 volt begitu. Di sini menjadi 0 volt. Tadinya 9,5. Tadinya 9,5 sekarang jadi 0 volt ya. 0 volt. Gitu. Kita baca dah. Jadi matchingnya ke Windows 7 ada. Nah, ketika ini 0 volt, maka PQ48 tidak akan aktif begitu. Nah, kalau PQ48 tidak aktif, maka SUSD ini menjadi 15 volt, yang tadinya 0 volt. Ini yang ngalir jadi 15 volt. Nah, kalau di SUSD ada 15 volt, maka PQ24 aktif. Kenapa? Karena PQ24 itu adalah MOSFET N channel begitu ya. Kalau aktif berarti dari 3 PPCU ngalir ke 3 pisus begitu ya. Ini kalau aktifnya terhubung truk gitu, ngalir dia dari 3 pisus ngalir ke 3 pisus begitu. Oke, sampai sini dulu bisa dipahami semua. Yang 3, mau tanya dulu, Pak. Yang tadi 3 volt sus on itu terhubung kan? Pada saat terhubung dia kan ke ground itu, Pak. Ya, Nah, berarti pada saat dia ke ground berarti nol, Pak? Enggak. nol Pak. Nol ya? Yang 0 itu bukan sus on ya, sus on itu tetap 3 volt. Yang 0 itu Tetap. yang ini. Iya. Yang awalnya ini kan sebelumnya kan ini ada 9,5 volt. Sebelum sus on Iya. ada 3 volt, maka di sini ada 9,5. Kenapa? Karena ini belum terhubung ke ground. Maka di sini terjadi fungsi divider Iya. PR14 dan PR193. 193. Nah, di sini awalnya kan 9,5, Pak. Iya. Sebelum ada sus on ya, sebelum sus on ada 3 volt, ini 9,5 volt. Kalau ini 9,5 volt, maka PQ48 aktif begitu, Pak. Ya. Iya. Kalau PQ38 aktif, nah ini akan terhubung ke ground, gitu kan? Kalau PQ38 aktif, ini terhubung ke ground, maka SUSD ini awalnya 0 volt, begitu.
Ini 0 Iya, volt. iya. Hmm. Nah, jadi yang 15 volt ini adalah tegangan yang dihasilkan dari rangkaian charge pump kemarin yang kita bahas. Gitu. Ini kalau diukur di sini, ini enggak 15 volt, Pak. Sebetulnya ini menghasilkan tegangan 7 volt aja dia masih bisa memicu gitu. Ya, memicu ini. Kenapa? Karena yang dialirkan itu paling besar 5 volt gitu, ya. Ini kan 3 volt. Yang paling besar kan 5 volt dari 5 PPCU ke 5 PS5 atau yang ini. Iya. Ya. 5 PPCU ke positif 5 gitu kan. Tetap walaupun di sini 7 volt, 7 dikurangi 5 berapa? Masih tetap lebih kan? 2. Nah, tetap ngalir begitu. Jadi rangkaian charge pump walaupun tidak menghasilkan sampai 15 volt nggak masalah. Mau dia menghasilkan 7 volt aja masih bisa memicu SUS-D gitu. Ya. Jadi minimalnya, Pak? Minimalnya 7. 7 ya? Ya, sesuai Setengah dengan dari itu ya? ya. Selisih daripada 5 volt. Soalnya kan tegangan yang dialirkan tuh paling besar 5 volt, Pak. Iya, iya. Begitu. Oke. Masih ada yang bingung ini mengenai cara kerja ini rangkaian PS? Sebenarnya dikit-dikit nggak ngerti, Pak. Kayaknya harus banyak ulang lagi nonton video. Gak masalah, gak masalah. Kalau misalkan ini biasanya penyakit misalkan PQ24 rusak nih Pak ya. Iya. Kita sudah diukur di sini SUS-on ada 3 volt kan. Yang ini sudah menjadi 0 volt nih ya. Karena SUS-on ada 3 volt, ini di sini ada 3 volt ya. Nah, ini kan aktif nih. Kalau aktif kan fungsi dividernya hilang gitu ya. Kalau aktif fungsi divider hilang karena ini terhubung ke ground. Truk. Nah, ini di sini jadi 0 volt. Gitu. Kalau di sini 0 volt, maka PQ48 tidak akan aktif. Begitu. Berarti SUS-D ada 15 volt begitu kan? Ngalir kan? 15 volt. Nah, mestinya 3 PPCU ini ngalir ke 3 pisus begitu ya, ke jalur 3 pisus. Tegangannya sama 3 volt ini. Ternyata ketika kita ukur ya di sini udah di SUS-D ada 15 volt. Ya. Kita ukur ternyata 0 volt. Nah, berarti ini nggak ngalir. Siapa yang rusak? PQ24 begitu, Pak. Bapak ganti PQ24-nya solped, Pak. Gitu loh. Ini analisis biasanya kalau terjadi ampernya macet atau stuck gitu. Ditekan tombol power, listrik tuh nggak mengalir tinggi, harusnya kan dia ampernya itu naik tinggi, lalu dia turun kembali sedikit, lalu naik lagi stabil. Mestinya kan gitu. Nah, ini ditekan tombol power cuma naik misalkan 240 miliampere. Nah, ketika kita analisis rangkaiannya, ternyata SUS-on ini udah ada gitu, tapi ini nggak ngalir. Nah, ini berarti kan macet dia. Stuck istilahnya ya, ampernya stuck. Nah, berarti masalahnya ada di PQ24. Lain lagi kalau misalkan SUS-on-nya justru nggak ada. Misal, di sini. Ini signal, apa namanya, udah ditekan tombol power, signal cuma sampai ke SUS backrest dan SUS checkrest gitu ya. Artinya tegangan perintah daripada shortbread ke SIO atau EC sudah ada perintah untuk mengalirkan SUS ya. Tegangan SUS backrest dan SUS checkrest. Ternyata IC SIO ini tidak mengirim signal SUS on ya. Ketika kita ukur SUS on di sini nggak ada 3 volt. Cuma 0 volt misalkan. Di sini SUS on diukur ternyata 0 volt. Nah, berarti IC SIO tidak mengirim tegangan begitu. Harusnya kan ngirim tegangan 3 volt. Ternyata ini nggak ada, diukur cuma 0 volt. Kira-kira siapa yang rusak, Pak? Kalau seperti itu. Ayo. Kira-kira siapa yang rusak? Kalau ini SUS on tidak ada tegangan. Sementara di urutan signal sudah jelas urutannya ada gitu. Tegangan perintah SUS backrest, SUS checkrest sudah ada, tapi diukur SUS on nggak ada 3 volt. Kira-kira siapa yang rusak? IC SIO.
ICCO. Nah, CCO. pertanyaan saya, ICCO didrive oleh apa? ICCO bisa kerja karena adanya firmware, gitu Pak. Nah, berarti sebelum dieksekusi diganti ICCO, coba di flash BIOS dulu, gitu loh. Ya. Jangan-jangan firmware-nya rusak, gitu Pak, sehingga switch on nggak ada. Iya. Iya. Ya. Kayak gitu. Oke? Ya. Iya. Atau ada kebocoran Pak di sini. Caranya gimana? Angkat dulu PK46-nya. Lalu ditekan lagi tombol power, switch on ada nggak? Kalau misalkan ditekan tombol power, switch on ada, tapi posisi PK46 diangkat. Ukur switch on ada 3 volt, berarti PK46 bocor. Bocor kemana? Bocor ke ground, ya, dari gate ke ground di sini bocor. Nah, sini. Ya jelas lah ketika keluar 3 volt juga langsung 0 volt di sini karena terhubung ground gitu. Ya. Dari basis ke emitor bocor gitu. Itu bisa terjadi, Pak. Iya, ya. Jadi yang tadi Bapak sampaikan ke kami, yang tadi miliampernya berapa tadi Pak? Sekitar 250 Pak ya, kalau pada saat ditekan apa itu? Ya, itu itu ya. Gimana, Pak? Itu pengecekannya itu Pak, apakah kita menggunakan multitester atau menggunakan DC power supply itu? Pakai power supply, Pak. Power supply-nya ya? dihubungkan, lalu Iya. ditekan tombol power, tapi kita udah standby nih, probe merah sama probe hitamnya, multimeternya udah siap gitu loh. Iya. Probe merahnya taruh di sini gitu. Probe hitamnya di ground, ya. Selektor tester ada di voltmeter DC. Gitu. Voltmeter DC, ya. Tekan tombol power. Kalau switch on-nya nggak ada, nah berarti ada masalah nih. Entah itu di SIO, entah itu di PK46. Cuma itu 2. Gitu. Kalau SIO kita harus paham, SIO itu kerjanya karena adanya firmware. Ya, firmware BIOS gitu. Ya. Jadi kunci eksekusi adalah teknik eksekusi adalah eksekusi yang paling mudah dulu. Apa yang paling mudah? Angkat dulu PK46-nya gitu. PK46-nya cuma kaki 3 toh. Iya. Gampang angkatnya. Ini sering Pak, ini kejadiannya biasanya macet nih ampernya, ya. Saya itu cuma estimasi saja. Misalkan ditekan tombol power, ampernya macet di 200 mA gitu kan. Itu kan berarti kan belum semua gitu Pak, ya. Karena ada beberapa laptop yang normal di 370 mA udah normal. Biasanya notebook yang slim tipis, yang 10 in apa yang 11,6 in, yang tipis itu kan rendah listriknya. Gitu. Maka ya normalnya sampai kurang lebih 400 mA gitu. Jadi kalau misalkan seperti PK48 gitu Pak ya, ada kemungkinan enggak atau PK46 itu setengah rusak gitu Pak? Kalau setengah rusak tuh kira-kira diapakan apa? Bocor Pak ya? Atau gimana? Setengah rusak. Karena kita kan kadang-kadang bisa ketemu begitu seperti itu ya, komponen. Betul. Kalau setengah rusak biasanya ini misalkan agak bocor nih, keluarnya agak 3 volt, misalkan 1,2 volt gitu kan. Ini indikasi PK46 udah short lembut gitu. Ya udah bocor dikit gitu kan. Jadi ada jalannya kebuang ke ground gitu. Sehingga kan kalau misalkan 1,2 volt, syarat aktif PBE-nya tidak terpenuhi, Pak, begitu. Iya. Kan aktif PBE-nya kan lebih besar sama dengan 2 volt, begitu. 2 volt. Iya. Oh, jadi kemungkinan ada Pak ya, setengah rusak ya? Iya, ada. Saya sering kok dapat gitu. Oh gitu. Kan. Iya belajar. Gimana? Ada lagi yang ditanyakan, Wandi? Tidak ada. Kalau nggak ada, saya lanjutkan lagi.
ya ke rangkaian Ya. PS3 gitu ya. Oke, bisa dilanjut? Bisa lanjut. Bisa ya? Lantas lah Pak. Pak, Ya, gimana? untuk yang PQ46 itu kan transistor BJT ya Pak kan? Ya, Berarti kalau misalnya mampet di situ, berarti diangkat dulu, baru dipasang lagi, diukur. ya diangkat dulu baru diukur. Sus on-nya ada nggak? Kalau sus on-nya ada 3 volt, berarti masalah di PQ46 gitu. Pada saat diangkat Pak, memang ada arus listrik Pak 3 volt pada saat diangkat. Kalau pada saat diangkat tidak boleh ada listrik, Pak, ya. Iya. Ya, ketika mengeksekusi komponen tidak boleh ada listrik ya. Jadi tidak Listrik boleh kan. ada power supply ketika diangkat. Nah, setelah Iya. diangkat komponennya baru dipasang lagi power supply-nya, dicolokkan lagi. Dihubungkan lagi ke power supply lalu ditekan tombol power. Nah, ukur lagi di titik kakinya, di bekas-bekas Iya. kaki komponennya gitu. Ada nggak 3 volt? Iya. Kalau on yang di kaki ini ada 3 volt, nah berarti Sio nggak ada masalah. Sio sudah melakukan pekerjaannya. Yang masalah Iya. justru PQ46 begitu, sehingga tidak bisa menggroundingkan di feeder gitu. Mestinya kan di feeder di Iya. tengah-tengah ini kan harusnya grounding dia. Sehingga fungsi Iya. hilang gitu. Ini kan ke sini nanti ya. Ngalir listriknya sini ke ground langsung. Ya, langsung gitu kan? masuk terhubung ke groundnya ya. Ya, sehingga di sini 0 volt gitu. Oke Pak. Karena gate ini menjadi ground gitu. Gate Pak. ini terhubung ke ground. Pak. Ya. Kalau misalnya IC CO-nya ini kan perlu di flash gitu Pak kan? Ya. Berarti kan misalnya firmware-nya bermasalah. Berarti emang harus di backup kayak yang Bapak ajarkan tuh ya? Ya. Itu sudah SOP ketika kita mau nge-flash BIOS, file bawaannya, file aslinya harus di backup, Pak. Ya. Itu urutannya pasti ada urutan backup. Pertama read dulu ya, membaca chip atau membaca IC BIOS. Setelah itu kita backup gitu. Itu wajib di backup. Dan ketika read juga biasanya langsung diarahkan ke backup, Pak. Semisal nih Pak, kalau misalnya pas lagi itu kan mati lampu nih tiba-tiba, terus data backupnya nggak ada nih, terus gimana Pak kira-kira? Ya kan ketika kita belum write ya, belum proses nge-flash atau menulis file atau menyimpan file di dalam IC BIOS, file aslinya masih ada di dalam IC BIOS itu. Ya. Siap. Berarti bisa diulang Pak ya? Masih bisa diulang. Kecuali ketika Anda sudah proses write, itu kan akan diformat dulu tuh, file yang ada di IC BIOS itu akan dihapus dulu sama sistem gitu. Nah, ketika proses hapus, mati lampu misalkan. Karena laptopnya nggak ada baterainya umpamanya atau komputer. Ya. Nah, kalau itu kemungkinan ya udah nggak ada. Gitu. Jadi solusi gimana Pak? Ya cari file yang tepat lah. Ya. Nah, pengamanan gini deh. Pengamanan kenapa harus di backup? Kita kan kadang masih mending kalau misalkan kita nyari laptop itu betul-betul mati total datangnya. Lah ini yang datang itu restart, hidup juga nggak sehat, ya mati juga nggak mati gitu loh. Ya, restart atau hidup tapi nggak ada tampilan gitu kan? Itu kan arahnya ke flash BIOS nanti kalau udah RAM diganti, karena semuanya sudah oke gitu kan? Kita flash BIOS karena takut ada signal yang hilang gitu. Contoh misalkan main on nggak ada, pasti nggak bakal tampil, tapi laptop muter Pak, kipasnya muter. Gitu. Misalkan sinyal main on ini nggak ada nih main on, ya nggak bakal ada tampilan. Kenapa? Karena 1,5 volt nggak ada gitu. Sementara 1,5 volt digunakan untuk RAM gitu. Jadi hasil backup tadi Pak, kalau misalkan kita bikin ke laptop yang lain itu bisa Pak kita. Maksud saya versinya sama kira-kira begitu, versinya. Misalkan kode motherboardnya sama ya, versinya sama gitu kan. Ya. Kalau memang file BIOS itu masih bagus dipakai di yang lain, ya pasti bagus Pak. Tapi kalau memang file BIOS sudah rusak, dipreskan di
laptop yang lain juga tetap aja nanti penyakitnya kayak gitu, no display misalnya. Oh, jadi mudah rusak ya. Ya. Nah, fungsi Iya. daripada backup adalah pengamanan file. Ketika gini, ketika kita sudah analisis, udah jungkir balik analisis, udah di flash BIOS, udah diukur semua rangkaiannya, ya, ternyata tidak solvent, Pak. Atau misalkan malah jadi mati. Ketika di flash ini bisa kejadian loh. Ketika di flash karena filenya tidak tepat malah jadi mati, Pak, laptopnya. Karena apa? Karena ISISO-nya nggak kerja gitu. Misalkan atau menemukan filenya memang tidak tepat atau juga sama-sama udah rusak juga misalkan gitu kan, malah jadi mati gitu kan. Nah, kita nyari lagi file yang nggak ada yang tepat, ya udah terpaksa kita flashkan lagi file aslinya supaya kembali ke semula begitu, Pak. Karena kalau nggak gitu nanti dikomplain konsumen, Pandi. Tadinya juga laptop saya hidup cuma nggak nampil doang katanya kan gitu. Nanti jangan gimana? Kan seperti itu, Pak, tipikalnya. Laptop saya ini hidup, Pak. Cuman tidak tampil doang. Justru penyakit yang nggak nampil itu yang susah gitu loh. Parah-parahnya chipset nya atau VGA-nya gitu kan. Atau RAM-nya gitu, Pak ya. Gitu. Ya. Jadi memang betul kita butuh pengalaman, butuh sharing dengan teman-teman yang lain gitu kan, dari pengalaman-pengalaman. Minimal kalau udah ada sharing dari pengalaman yang teman-teman yang udah berpengalaman, pengalaman pahit jangan sampai teralami oleh teman-teman yang lain, begitu toh. Iya, Pak. Betul, Pak. Jadi gini, Pak, jadi gini, kalau misalkan dinyalakan laptop nyala tapi tidak tampil di LCD, kemudian kita pasanglah, misalnya kita sambungkan melalui VGA ke monitor. Di sana tampil. Itu berarti dipastikan LCD sudah rusak ya, LCD-nya ya? Tidak seperti itu, Pak, analisisnya. Nah, kalau seperti itu, ke layar eksternal tampil, tapi ke internal tidak tampil. Berarti yang harus pertama kita cek adalah LCD-nya. Pastikan LCD-nya bagus. Bagaimana caranya? Coba dengan LCD yang lain gitu, dengan layar yang lain. Mau tampil nggak? Kalau layar yang lain mau tampil, berarti layarnya udah rusak gitu kan? Lain cerita kalau misalnya dengan layar yang bagus juga tidak tampil, berarti Bapak harus mundur, Pak, ke kabel LPDS atau kabel fleksibel layar gitu kan? Kalau istilahnya itu kabel LPDS itu namanya. Nah, kabel LPDS harus dicoba, Pak. Kabel LPDS sudah dipastikan bagus nih, gitu kan? Baru ke rangkaian LPDS, begitu. Rangkaian LPDS adalah rangkaian yang ada di area konektor kabel fleksibel layar, gitu, atau kabel LPDS. Biasanya ada listrik yang nggak nyebrang, ya. Jadi signal perintah backlight on itu sudah hadir atau display on sudah hadir, tapi listriknya nggak nyebrang atau transistornya rusak gitu, Pak. Itu bisa dijumper, Pak, kalau nggak gitu. Banyak di YouTube yang demo kayak gitu. Pinset sakti katanya, dengan pinset bisa langsung tampil gitu. Biasanya layarnya black putih kalau gitu. Biasanya display on nggak ada, atau display on nggak ngalir. Dijumper gitu ya? Kita dijumper itu karena sama-sama nyebrangkan 3 volt aja. Saya kira itu posisinya di satu paket di PGA-nya itu, Pak. Enggak, Pak. Enggak, kalau PGA-nya rusak, ke eksternal pun tidak akan ada tampilan, Pak. Eksternal, ya. Betul. Kenapa? Karena yang merubah signal listrik menjadi data atau tampilan adalah chipset not build itulah, atau PGA itulah yang merubah signalnya, gitu. Dia menerima perintah dari RAM, gitu. RAM dari perintahnya dari prosesor, gitu, untuk ditampilkan. Gitu. Kalau lagi nyervis tambah paham, Pak. Yang penting simbol-simbol sudah tahu, kode-kode komanya sudah tahu. Nanti coba skemanya cari dulu, misalkan skemanya nggak ada, cari di internet. Nanti saya bantu download atau gimana gitu kan. Udah ada skemanya, saya bisa bimbing. Yang penting tahu, jangan sampai ukur PQ23, nah Anda ngukurnya di PQ22, nah kan ngaco nantinya. Hasil analisisnya jadi ngaco gitu kan. Yang saya suruh kan ukurnya transistor, Anda ngukurnya di resistor umpamanya, kan jadi tapi kalau ada simbol tadi nggak paham ya. Iya, ini simbol resistor,
kita di benak kita transistor gitu loh. Iya. Ketemu simbol lilitan, di benak kita transistor gitu. Ya. Nah, kalau misalkan kita ragu-ragu ya, takut salah, buka lagi bukunya Pak, modunya buka. Simbol apa gitu ya. Siap. Tapi lagi mantapnya itu Pak, buka buku, baca, tulis ulang Pak. Atau dibuka lagi kan itu setiap bab kan direkam tuh ya, ada rekamannya gitu kan. Iya betul. Iya. Itu banyak saya. Oh yang kelas apa ya, kelas Juli apa kelas Juni, kelas Mei ada tuh di YouTube saya. Ada tinggal Ada Pak ya. ada gitu. Tapi yang lengkap tetap per ini Pak ya, per file ya Bu, di laptop Bapak gitu ya. Iya. Karena itu udah mungkin disebarluaskan semua Pak ya. Yang jadi nanti Pak begitu saya itu tersusun. Iya ya. Jadi nanti begitu kami udah selesai ini Pak, kami langsung dimasukkan ke grup gitu Pak ya. Ke grup yang tadi apa itu? Ya. Kita langsung gabungkan. Selesai ini saya gabungkan ya. Nah, untuk pengiriman sertifikat kayak Pak Jason nanti bisa segera dikirimkan, tapi untuk Wandi nanti saya itu sekalian kaos. Oh. Kasihan itu. Karena jauh itu Pak ya. Iya, kasihan ongkirnya. Jadi kan bisa dilakukan itu sertifikat, kita bisa sisipkan kaos gitu sekalian. Gitu. Yang penting ilmunya udah diikat aja ya, diikat di dalam buku. Kalau misalkan mau tahu suatu saat ada event-event, tapi ternyata mungkin itu dibikin melalui Zoom, boleh juga lah kami diundang Pak Wandi. Itu semua alumni saya kasih informasi Pak, kalau ada event-event kayak gitu ya. Sisi Indonesia itu ada undangannya. Ini saya selalu di-share di grup alumni. Ya. Jadi ya kali aja ada yang mau ikut gitu kan, nanti nambah relasi. Kalau udah ikut gathering se-Indonesia relasinya bertambah Pak. Kita bisa kenal dengan supplier besar, kita bisa kenal dengan distributor besar gitu. Betul. Ya. Satu Indonesia gitu Pak. Iya. Begitu. Jadi kalau udah kenal kan enak, saya butuh tuh kirim gitu kan. Kemarin juga jadi yang dirangka kan saya tinggal WA aja nih dikirim. Ya tentunya ditransfer duluan sih, soalnya kan memang kita menjaga etika bisnis Pak. Iya betul. Oke, jadi berarti kalau saya perhatikan ini di skema ini banyak sekali memang apa Pak ya, MOSFET semua ya? Iya, karena MOSFET itu kan sebagai saklar otomatis Pak. Iya betul. Yang menyeberangkan listrik itu MOSFET. Lalu lintasnya situ ya? Iya, penyeberang lalu lintasnya sana. Dia buka atau dia tutup, pokoknya maunya dia gitu. Buka tutup, itu kan ibarat stopkan air. Betul. Begitu, ya. Iya, betul. Bisa dilanjut ini? Bisa. Lanjut Pak. Lanjut ya Wan ya. Wan ada lagi yang tanyakan nggak? Siap. Aman Pak, aman Pak. Kalau sampai nyari di YouTube ilmu kayak gini susah Wan. Oh iya, betul. Betul nggak Wan? Pernah nyari-nyari nggak di YouTube? Susah pengen paham skema. Pernah Pak, sering malah. Ada bedanya nggak? Ilmu yang kita dapatkan hasil investasi dengan ilmu yang kita mungut di YouTube gitu beda ya Wan. Beda lah Pak. Iya. Bener Pak. Lebih terstruktur gitu Pak. Iya, ketika uang yang didapat hasil gajian dengan uang yang hasil mungut di jalan, nemu di jalan kan beda gitu loh. Uang hasil gajian tuh lebih gimana gitu, karena kita memang kerja gitu, mendekatkan waktu, tenaga sehingga digaji gitu kan. Beda dengan yang cuman minta-minta atau minta-minta nggak? Minta-minta kayak pengedit kan dikasihnya 1.000, 2.000 paling gitu kan. Beda yang kerja dulu gitu kan, yang kerja dulu misalkan Wandi gajinya 5 juta, perusahaan baru bayar 2 juta, ya perusahaan punya utang 3 juta gitu. Yang minta-minta kan cuma seikhlas ya. Iya. Gitu, jadi investasi, ilmu itu investasi. Investasi jangka panjang. Betul Pak. Setuju Pak. Gitu. Kalau saya buka kursus gratisan nggak bakal serius Pak. Jangan saya nyatakan saya buka gratisan nggak bakal serius belajarnya. Betul.
Kalau bayar kan, oh saya kalau nggak bisa nih rugi di 1 juta 200.000. Iya. Ini. Gitu. Jadi sebelum 19.30 udah standby di depan laptopnya kan gitu. Iya. Gue informasi di grup nih, kok belum ada WA nih. Karena ya, jadi kayak seperti saya pribadi kan pernah buka ekskul gitu di sekolah kan, mengenai ekskul robotik gitu kan, dasar-dasar lah masih. Karena gratis itu, kadang ya itu, kadang mereka masuk, kadang enggak, kadang-kadang setengah masuk, istilah itu misalnya 2 jam kan, 1 jam sudah alasan izin lah, inilah itulah. Iya, seperti itulah. Karena memang terlebih beda usia juga, karena memang ada istilah kenakalan remaja. Mereka tuh di usia itu belum tentu arah gitu loh. Nanti dia mulai bingung ketika udah lulus sekolah. Mau ngapain? Ya. Keahlian nggak punya keahlian yang spesifik gitu kan. Akhirnya serabutan, suruh ngaduk, suruh macul. Ngadu semen. Iya betul tuh Pak. Itu Jadi dari 45 peserta itu Pak, hanya 2 Pak akhirnya yang memang jadi. Hanya 2. Ya, yang lain istilah itu seleksi alam Pak. Ya. Alhamdulillah. Teratur deh. Saya buka kursus 90% semua jadi. Yang 10% apa? Yang 10% itu nggak dipakai ilmunya gitu. Oh iya, betul. 90% yang dipakai pada bisa gitu loh. Yang 10% nggak dipakai ilmunya ya sama aja kita bikin pisau nggak dipakai. Iya. Jadi karatan. Iya, betul. Nah gitu. Kayak Wandi ini udah niat banget kan, alatnya beli gitu loh. Ilmunya dapat, alatnya disiapkan, beli langsung, tempur langsung bisa. Kayak kita udah kursus mengemudi, Wan, udah bisa, ada mobilnya, udah jalan-jalan. Betul, Pak. Iya, betul. Betul nggak, Wan? Betul, Pak. Kan kalau pakai mobil sendiri kan nggak takut nyenggol ya, Wan? Betul. Kan terlalu takut nyenggol atau misalkan masuk lubang gitu kan, bannya nggak, mobil saya gitu. Solder saya. Motherboard bahan juga saya. Mau kerabut jalurnya kayak mau gimana ya terserah saya. Iya. Ya, kita lagi latihan gitu kan, namanya juga latihan. Oke, kita lanjut nih, ada waktu 6 menit lagi kurang lebih. Iya, Oke, Pak. Kita kembali ke skematik. Nah, di sini ketika switch on, ini langsung dia keluar sampai ada nanti laporan AWPG 1,5 Vsus gitu. Jadi ketika perintah switch on ini hadir, maka ini tegangan 1,5 Vsus juga sudah dapat, Pak. Gitu, sudah ada. Sudah ada nanti standby di sini 1,5 Vsus ini, yang ini. Ini tuh hadir memicu switch on ini memicu rangkaian regulator 1,5 volt sehingga mengeluarkan 1,5 Vsus. Yang selanjutnya standby di PX 11 gitu. Begitu. Nah, setelah itu ya. Maka ketika 1,5 regulator 1,5 volt itu udah keluar 1,5 Vsus itu untuk kerja DDR3 RAM ya. 1,5. Maka EC akan memberikan perintah lanjutan langsung. Ini tanpa diperintah oleh shortbreed gitu. Ya, tanpa diperintah oleh shortbreed karena sudah ada laporan dari rangkaian PS 1,5 Vsus itu memberikan laporan balik ke SIO atau EC ya. Maka EC ke PWM atau ke rangkaian PS ketiga dia mengirim signal namanya main on. Nah, main on inilah tegangan utama. Gitu. Nah, tegangan utama ini nanti 1,5 pi ke RAM yang ngalir, 1,05 volt itu ke chip gitu kan. Tuh. Volt CPU input output of PCH ini ke chip nih ya. Ini ke chip. Begitu. Ya, ke chip ini. PCH itu power chip. Ya. Udah ngalir nih chip udah mulai dapat tegangan gitu kan. Di sini sudah mulai dapat tampilan, Pak, ya. Ini udah kalau di layar itu udah mulai tampil sebentar, Pak. Pernah lihat nyalakan komputer atau laptop tampil sebentar kan lalu hilang lagi.
Nah, ini udah Seperti flash gitu Pak ya. ya, Hmm. ini udah dapat 1,05 volt gitu. Hmm. Lalu apa namanya, PCC core dan PCC gap X ini dari PWM to CPU ya. Ini rangkaian regulator 1,05 volt ini untuk tegangan kerjanya PCC core, PCC GFE ini ya. Ini untuk ke prosesor. Ini cirinya adalah ampere tuh udah naik tinggi lalu turun lagi gitu, Pak. Nah, selanjutnya adalah dari from EC mengirimkan signal positif 3,3 pi prim on. Nah, ini udah mulai tampil benar gitu. Tampilan yang kedua, Pak. Begitu. Tampilan yang kedua udah mulai stabil dia. Di layar itu udah tampil. Begitu. Sampai nah ini clock generator ya. Clock generator itu seperti tadi saya bilang di layar tuh redup sebentar stabil lagi gitu kan. Nah, lalu sampai ke sinyal terakhir namanya short read to CPU ini, aslinya ke CPU nih laporannya, PLT RST crash. Nah, yang akan saya bahas adalah mengenai yang ini. Yang main on ini ya, main on. Yang main on cara kerjanya sama, main on hadir 3 volt, PQ23 aktif begitu kan. Ini jadi 0 volt. Kalau ini 0 volt, PQ19 tidak aktif. Kalau PQ19 tidak aktif, maka jadi main. Jadi ini namanya transformasi signal atau transformasi tegangan atau transformasi signal. Main on jadi main D gitu. Main D itu artinya main drain. Ya, tegangan utama ngalir gitu lah. Kalau bahasa saya seperti itu. Maka ngalir ini 3 ppcu ngalir ke positif 3 V, 5 ppcu ngalir ke positif 5 V gitu kan. Ini udah tegangan-tegangan utama. Ini udah mulai semuanya udah hidup, Pak. Gitu. Begitu. Nanti kita lanjut ya ngebahas ini prim on. Nah ini. Ya, oke, Pak. Siapa? Terakhir ya. Kita break dulu sebentar. Nanti saya undang lagi. Ya. Oke, Pak. Ya. Gimana, Wandi? Ada yang mau ditanyakan? Waktunya 1 menit lagi loh. Nanti aja Pak, nanti putus Pak. Nah, nantinya takut lagi ngobrol yang langsung putus gitu loh. Kita break aja dulu ya. Iya, Pak.